Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apakah orang tua yang sudah meninggal mendapatkan dosa ketika anaknya yang masih hidup melakukan maksiat? Dalam hal ini akan kami ulas secara jelas. Hukum asal dalam syariat Islam bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Orang tua tidak menanggung dosa yang telah diperbuat oleh anak-anaknya. Jika orang tua tidak punya peran, andil dan tidak menjadi sebab atas kemaksiatan anaknya. Lebih-lebih kalau orang tua sudah meninggal dunia. Lalu, bagaimana firman Allah Azza wa Jalla? Tonton video ini hingga akhir supaya jauh dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." Quran Surah Al-An'am ayat 164. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Haji Wada, "Ingatlah, tidaklah seorang berbuat kejahatan kecuali kejahatan itu ditanggungkan atas dirinya. Kejahatan orang tua tidak bisa ditimpakan ke anaknya. Begitupun pula kejahatan anaknya tidak bisa ditimpakan kepada bapaknya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Syekh Al-Albani. Namun, kedua orang tua saat hidupnya wajib mendidik anaknya mereka dengan baik. Orang tua wajib memahamkan syariat-syariat Islam kepada anak-anaknya dan menanamkan akhlak mulia kepada diri mereka. Jika mereka melalaikan tanggung jawab ini, maka mereka akan mendapat dosa atas maksiat anaknya karena kelalaiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Sahabat beriman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban orang tua atas anak-anaknya, mencakup kewajiban mengajari anak tentang Islam dan mendidik mereka tentang akhlak mulia. Mujahid berkata, "Ajarkan ke mereka apa yang bisa menyelamatkan mereka dari api neraka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian ra'in, penanggung jawab, dan masing-masing akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Penguasa adalah penanggung jawab atas rakyatnya dan akan ditanya tentangnya. Suami menjadi penanggung jawab dalam keluarganya dan akan ditanya tentangnya." Muttafaq alaih. Makna ra'in adalah seorang penjaga yang diberi amanah yang harus memegangi perkara yang dapat membaikan amanah yang ada dalam penjaganya. Ia dituntut berlaku adil dan menunaikan perkara yang dapat memberi maslahat bagi apa yang diamanahkan kepadanya. Maka orang tua juga bisa mendapatkan dosa atas maksiat anaknya apabila ikut memiliki peran dalam kemaksiatan anaknya tersebut, seperti ikut memudahkan sebab kemaksiatan anaknya dan membelanya atas kemaksiatan tersebut. Dan ini sebenarnya berlaku bagi setiap orang yang punya peran dalam kemaksiatan orang lain. Sahabat beriman, bagi orang tua haruslah serius dalam mengusahakan kesolehan anaknya melalui nasihat, pendidikan, keteladanan, akhlak dan doa untuk membangun kesolehan dirinya. Karena kesolehan orang tua mengandung keberkahan untuk anak-anaknya. Adapun pertanyaan yang sering muncul di akhir-akhir ini soal apakah orang tua yang telah meninggal menanggung dosa anak perempuannya yang tidak menutup aurat? Nah, ini jawabannya. Telah banyak firman dan hadis yang menganjurkan kita untuk menutup aurat. Salah satunya adalah, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian yang menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik yang menutupi. Yang demikian sebagian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan mereka selalu ingat." Quran Surah Al-A'raf ayat 26.
Dosa dari seorang wanita yang tidak menutup aurat tidak hanya ditanggung sendiri, tetapi dia membantu menyeret puluhan orang lain yang akan menanggung dosa karena dia. Lantas, siapa sajakah orang-orang itu? Pertama, suaminya. Apabila seorang suami tidak memikirkan tingkah laku istrinya yang bergaul bebas, berdandan kepada yang bukan mahramnya, menyebar gosip dan fitnah, jika suami mendiamkan hal seperti ini, walaupun dia seorang yang alim, sholatnya rajin, puasanya jauh dari lalai, zakat tak pernah lupa, maka dia akan ditarik bersama istrinya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kedua, ayahnya. Jika seorang lelaki yang telah menyandang gelar sebagai ayah, namun ia tidak memperdulikan anak perempuannya, tidak peduli dia sholat atau tidak, tak peduli dia bisa ngaji atau tidak, tidak peduli dia menutup aurat atau tidak, tidak peduli dia mau belajar agama atau tidak, namun hanya mementingkan urusan dunia saja, tidak mementingkan masa depan di akhirat. Ini tidak cukup jika hanya memikirkan duniawi, maka dia akan ditarik ke dalam neraka oleh anaknya. Ketiga, saudara lelakinya. Apabila seorang ayah telah meninggal, maka tanggung jawab kehormatan dibebankan kepada saudara lelakinya, kakak atau paman. Jika dia hanya mementingkan keluarganya saja, sedangkan adik dan keponakannya dibiarkan jauh dari ajaran agama Islam, jauh dengan Allah, maka hanya tinggal menunggu hingga akhirnya terbawa ke dalam neraka. Nah, jadi alangkah baiknya kita bila mempunyai saudara, maka bangunlah syariat Islam secara bersama. Keempat, anak lelakinya. Apabila seorang anak lelaki membiarkan ibunya melakukan kesalahan yang membuat Allah tidak suka, membiarkan ibunya melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, memfitnah, menggunjing, mengumpat, maka dia akan ditanyai dan diminta pertanggungjawabannya kelak, dan dia akan menemui ibunya di neraka. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui juga Maha berkehendak. Nah, sahabat beriman, itulah ulasan tentang dosa yang kalian pertanyakan soal ayah atau ibu. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita jauh dari dosa tersebut, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, jika kalian rasa video ini bermanfaat, maka ada baiknya bantu tebarkan syiar ini dengan subscribe dan share agar pahala suatu kebaikan kita semua juga akan terus mengalir. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.